Bravo, Polres Jakarta Selatan sudah menggerebek dan menangkap pabrik kosmetik ilegal di Bekasi, ya. Dan itu tanpa izin BPOM juga dengar kabarnya. Menurut dokter detektif itu, dia sudah melakukan uji klinis, ya, uji laboratorium. Ini mengandung bahan berbahaya. Jelas itu pasal 435 Junto 138 Undang-Undang Kesehatan itu pidana 12 tahun, ya. Sanksinya 5 miliar. Backingan si dokter itu siapa? Keluarganya dia itu ada TNI guys. Ada yang TNI, ada yang apa gitu. Bahwa produk-produk yang dijual itu tidak mengandung ingredient atau isi sesuai dengan apa yang disampaikan di produk. Manfaatnya misalnya disampaikan manfaatnya 10, tapi ternyata isinya manfaatnya cuma 2 atau 3 gitu. Nah, ini kan tentu merugikan konsumen. Overclaim tetap kena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 ya, junto pasal 62 ya, di mana kalau barang jualannya yang diperdagangkan itu tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, neto dalam jumlah hitungan yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Jadi kalau tidak sesuai dengan berat bersihnya ya, itu bisa kena dalam pasal 8 ini. Di mana ancaman hukumannya 5 tahun dan atau denda 2 miliar. Oke. Jadi tetap overclaim adalah perbuatan pidana. Bagaimana ternyata banyak sekali toko-toko kosmetik yang itu mereka selebgram yang mereka dengan melakukan jualan melalui media sosial yang ternyata overpromise, yang ternyata setelah diteliti oleh namanya dokter detektif tadi, klaimnya tidak sama dengan kandungan sebenarnya. Misalnya yang katanya di situ bilang retinolnya 1%, ternyata dicek hanya 0,0054. Nah, ini kan menyalahi aturan, Pak. Kalau perlu, kalau yang begini-begini yang sudah jelas begini, Pak, Bapak tindak lanjuti, Bapak laporkan, Pak, ke penegak hukum, Pak, agar mereka tidak bisa membodohi rakyat terus-terusan begitu, dan berbahaya loh, Pak, kemudian bagi kesehatan masyarakat. Nah, ini dia wakil rakyat yang ada di DPR RI menyentil masalah skincare yang berantakan, gonjang-ganjing, yang overclaim lah dan sebagainya, yang biasa dikupas oleh dokter detektif. Ya, saya sih bagus banget, saya mendukung dokter detektif nih untuk menciduk orang-orang yang mengambil keuntungan rakyat yang begitu banyak, dibodohi rakyat-rakyat kita. Aduh, ampun deh. Kalau rakyat cuman gatel-gatel doang, nah kalau sampai cacat mukanya, siapa yang salah? Ayo, jangan sampai memodohi seperti itulah. Aduh, please. Ya, untuk para owner-owner skincare, janganlah sampai menghalalkan segala caramu untuk mendapatkan pundi-pundi dengan cara membohongi pabrik sebegitu besarnya. Banyak banget yang namanya posting sana sini, flexing lah segala macam, tapi dari hasil ngambil uang rakyat dengan cara ngebodohi, begitu. Nah, saya setuju ya dengan wakil rakyat DPR, nggak tahu ini dari komisi berapa ya, harus dikupas dan harus benar-benar ini adalah sebetulnya tanggung jawab Badan POM nih harusnya. Aduh, ampun. Janganlah kayak begitu lagi ya. Terima kasih ya kepada DPR sekali lagi. Dan ini adalah pembelajaran untuk kita semua. Jangan sampai kita terlena dengan promosi-promosi yang menyesatkan. Kenapa lengket begini? Ya, tuh kenapa lengket begini gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Nih, kalian lihat nih produk-produk dari owner-owner skincare yang flexing. Lihat kualitas produknya seperti apa. Ini bukannya rakyat dibohongin. Harganya mahal, kualitasnya nggak ada. Kok bisa produk itu menjadi produk karet? Itu didiemin aja begitu, apalagi kalau misalnya ditaruh di wajah. Nggak ngerti lagi nih BPOM kemana. Pak, katanya kita nggak boleh nih review-review. Tapi kok kita rakyat Indonesia sebagai customer ngerasa dirugikan dengan produk-produk yang kualitasnya nggak jelas. Ibu Dokter Grace Gladys, cabut nggak laporannya? Cabut nggak? Karena kalau nanti di persidangan akan ada beberapa oknum yang akan dicari tahu masyarakat. Kok bisa itu jarum suntiknya dijual? Yang kena lagi nanti pasti ada BPOM. Kasian loh nasib-nasib orang itu. Jadi masyarakat mending deh langsung to the point, cabut semuanya, kamu kerja yang benar dan baik mulai dari sekarang. Karena kalau lu perpanjang itu kasusnya akan ada beberapa oknum yang akan kena.
Pertimbangkan baik-baik segala keputusan yang kamu utarakan. Kemarin kita nggak tahu loh jarum suntik itu, Bu Dokter. Sekarang jarum suntik itu yang kita pertanyakan ini. Kok bisa? Kok bisa Ibu Dokter Reza Gladys? Mending cabut nggak? Cabut! Jangan sampai hilang semua gelarmu, dokter. Hilang semua masa depanmu. Kasian. Sekarang lagi kasus suamimu lagi. Ya ampun. Kepertaruhkan segala nyawamu untuk ganti bisnis nggak? Senjata makan tuan. Dr. Reza Gladys berpeluang dipidana dengan ancaman 17 tahun penjara dan denda sebesar 7 miliar. Kasus panas di dunia skincare, banyak bukti yang menunjukkan bahwa Dr. Reza Gladys menjual produk berbahaya. Para korban yang memakai produk dari Reza itu pun angkat bicara. Dia memberikan bukti bahwa krim yang dijual oleh Dr. Reza terasa lengket yang menandakan bahwa krim tersebut mengandung bahan berbahaya. Konsumen tersebut menuntut tanggung jawab kepada Reza Gladys. Anggota DPR juga menuntut BPOM agar menindaklanjuti penjual skincare yang menyalahi aturan seperti melakukan overclaim. Pasalnya, hal tersebut dinilai menipu dan merugikan masyarakat serta akan membahayakan konsumen yang memakainya. Menurut pakar hukum Gatot Hadi, selaku Ketua Smart Konsumen mengatakan bahwa seseorang yang menjual produk berbahaya bisa terkena pidana dengan ancaman penjara 12 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Selain itu, bagi penjual yang melakukan overclaim dalam penjualan produknya bisa dikenakan pidana juga dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 2 miliar. Menurut analisis dari Doktif, berdasarkan pengujian dari lab, terungkap bahwa isi produk yang dijual oleh Reza Gladys tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam kemasan atau bisa disebut overclaim. Berdasarkan hasil lab Doktif, bisa menjadi bukti untuk mempidanakan Reza Gladys. Selain itu, Nikita Mirzani juga pernah membongkar alasan dari Reza Gladys memberi suap 4 miliar rupiah. Nikita Mirzani mengungkap hal itu dikarenakan dirinya menemukan salah satu produk yang jelas-jelas berbahaya yang dijual oleh Dr. Reza Gladys. Jika Reza Gladys terbukti melakukan dua pelanggaran tersebut, bisa saja Reza Gladys dikenakan pasal pidana menjual produk berbahaya dan overclaim dengan total ancaman penjara 17 tahun penjara dan denda 7 miliar rupiah. Di sisi lain, laporan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani digadang-gadang akan gugur di persidangan lantaran bukti yang dimiliki Reza tidak cukup kuat. Nikita Mirzani dilaporkan atas pasal pemerasan oleh Reza Gladys. Namun, menurut bukti yang ada, rupanya Nikita Mirzani tidak melakukan ancaman dan pemerasan. Justru bukti yang ada lebih mengarah kepada upaya Reza Gladys menyuap Nikita agar tidak membocorkan produk berbahaya yang dia jual.